rekan-rekan mahasiswa semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan perancangan dari double pipe heat exchanger. Jadi video ini adalah bagian yang ketiga atau part ketiga untuk perancangan DPHE dan menjadi step perhitungan yang terakhir. Kalau kemarin di DPHE 2 kalian sudah menghitung sampai step ke-6, nah sekarang kita akan melanjutkan untuk step yang ke-7. Masih dengan satu soal yang sama, jadi nanti silakan soal ini dilanjutkan untuk step ke-7 sampai step yang terakhir. Di sini nanti kita akan memanfaatkan data yang diketahui, yaitu faktor kekotoran 0,01, kemudian pressure drop untuk aliran uap, di sini diketahui 1,5 PSI, berarti digunakan untuk steam jenuh ya. Kemudian untuk crude oil atau liquid, biasanya pressure drop itu maksimal adalah 10 PSI. Kita akan lanjut ke step 7 di next slide. Baik, di step ke-7 ini kita akan mencari UC atau Clean Overall Coefficient. UC bisa dicari dengan cara HO dikali HIO dibagi HO ditambah HIO. HO dan HIO ini sudah kalian hitung ya di step 6, maka nanti tinggal menggunakan data yang sudah kalian dapatkan. Kemudian setelah UC didapatkan, kalian akan menghitung UD. Di sini UD adalah Design Overall Coefficient. Kalau UC tadi Clean Overall Coefficient, sekarang kita akan mencari UD. UD bisa dicari dengan cara 1 per UD sama dengan 1 per UC ditambah RD min. Oke. UC-nya sudah kamu dapatkan di step 7. RD min-nya sudah diketahui di soal atau biasanya disebut dengan falling factor atau faktor kekotoran. Nah, di soal tadi udah ada 0,01. Masukkan angka 0,01 ke RD min, lalu silakan mencari UD. Yang perlu kamu ingat di sini ya, itu kamu nanti akan mendapatkan angkanya untuk 1 UD. Misal 1 UD sama dengan 10. Maka kamu harus cari dulu UD-nya berapa. Jangan berhenti di 1 UD. Diingat ya, yang mau kita cari adalah UD-nya, bukan 1 per UD. Maka setelah didapatkan 1 per UD, carilah berapa nilai UD-nya. Baik, selanjutnya setelah UC dan UD sudah ketemu, kita akan lanjut menghitung berapakah luas area dan panjang yang dibutuhkan. Di sini untuk luas area, yaitu simbolnya A, bisa dicari dari Q dibagi UD dikali delta T LMTD. UD-nya baru saja kamu dapatkan, I-nya kamu dapatkan dari neraca panas, delta T LMTD juga sudah kamu hitung. Setelah mendapatkan A, kalian bisa menghitung L atau panjang yang kita butuhkan. Caranya adalah A besar yang baru kamu hitung tadi ya, dibagi A double aksen. A double aksen ini sudah kamu dapatkan ketika trial DPHE. Nah, kemarin waktu trial ukuran DPHE itu ada 2 tabel. Nah, dari tabel tersebut, kalian itu sudah mencatat nilai A double aksen. Sehingga tinggal masuk ke sini, kamu akan dapat L atau panjang yang kita butuhkan. Setelah kamu tahu panjang yang kita butuhkan, hitunglah jumlah hairpin yang harus kita pakai. Oke, contohnya, di sini saya sudah menuliskan. Misalnya, L hasil perhitungan adalah 96 feet, ini ya. Misal ketika kamu menghitung L hasilnya 96 feet, lalu di soal diketahui panjang pipa yang tersedia atau panjang pipa yang bisa kamu pilih adalah 20 feet. Kemarin kan panjang pipa itu ada 12, ada 15, ada 20. Misal kita menggunakan 20 feet. Panjang yang kita butuhkan adalah 96. Maka dari data ini kamu bisa menentukan jumlah hairpinnya. Caranya adalah panjang kebutuhan dibagi panjang tersedia untuk mencari berapa jumlah hairpin.
Yang perlu diingat adalah satu hairpin itu memuat 2 kali panjang pipa. Maka satu hairpinmu itu panjangnya adalah 40 feet. Ya, satu hairpin ada 2 pipa seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Satu pipa panjangnya 20 feet, maka satu hairpin panjangnya 40 feet. Panjang yang kita butuhkan adalah 96. Maka jumlah hairpinnya adalah 96 dibagi 40. Nilainya adalah 2,4. Namun, ya, rekan-rekan semua, untuk hairpin itu tidak bisa angka desimal. Ya, di sini kan 2,4, nggak bisa desimal. Hairpin itu nggak bisa dipotong jadi setengah. Maka kita bulatkan hairpinnya menjadi 3. Oke, jadi kita butuh 3 hairpin untuk mendapatkan panjang 96 feet. Karena jumlah hairpinnya ada 3, maka kita punya L baru. L barunya adalah 3 dikali 40 feet. 40 di sini adalah panjang satu hairpin. Diingat ya, satu hairpin terdiri dari 2 pipa. Masing-masing pipa itu panjangnya 20 feet. Maka satu hairpin panjangnya 40 feet. Oke, karena di sini hairpinmu ada 3, setelah kita hitung, maka kamu akan punya L baru, yaitu 3 kali 40 feet, sama dengan 120 feet. Baik, setelah kamu mendapatkan L baru, pada step yang ke-9, kamu akan menghitung actual desainnya. Kalau tadi adalah kebutuhan A dan kebutuhan L sampai menemukan L baru, sekarang kita tentukan bagaimana desain aktualnya. Dimulai dari mencari A aktual. A aktual didapatkan dari L baru dikali A double aksen. L barunya kamu dapatkan di step 9, A double aksennya kamu dapatkan ketika trial ukuran DPHE. Lalu hitunglah UD aktual, caranya adalah Q dibagi A aktual dikali delta T LMTD. Kemudian kita akan menghitung RD kita. Jadi kalau tadi menggunakan RD minimum yang diketahui di soal, sekarang kita akan menghitung RD alatmu. Caranya adalah UC, sudah kamu hitung tadi, dikurangi UD, di sini UD-nya menggunakan UD aktual, dibagi UC dikali UD aktual. Jadi di sini UD yang digunakan adalah UD aktual. Sebagai evaluasi, di sini ada ketentuan RD. Jadi evaluasi pertama adalah nilai RD. Jika RD hitungmu, ini ya RD hitung, yang barusan kamu hitung, sama dengan RD yang ditentukan, maka desain yang kamu lakukan masuk dalam kategori baik sekali. Jadi oke, silakan lanjut ke step selanjutnya. Jika RD hitungmu lebih besar 5-10% dari RD yang ditentukan, ya. Jadi RD di nomor 10 ini lebih besar dari RD yang di soal, tapi range-nya masih 5-10%, maka desainnya dapat diterima, sehingga kamu boleh lanjut ke step berikutnya. Namun, di sini, kalau RD hitungnya jauh lebih besar, berarti di atas range 10% ya, atau RD-nya justru lebih kecil dari RD yang ditentukan, maka kamu tidak bisa lanjut ke step berikutnya. Kamu harus melakukan trial ulang ukuran DPHE. Jadi kamu kembali ke step yang kelima, lalu lakukan trial ulang sampai didapatkan nilai RD yang sesuai ketentuan. Di sini saya lingkari ya, yang sesuai ketentuan itu ada 2. Kalau RD hitung sama dengan RD yang ditentukan,
atau RD hitung lebih besar dari RD ditentukan, namun masih dalam range 5-10%. Sehingga nanti jika RD hitungmu misal 0,02 gitu ya, padahal di soal 0,01, carilah selisihnya. RD hitungnya itu lebih besar berapa persen. Kalau masuk 5-10%, maka trialmu sudah benar. Kamu bisa lanjut ke perhitungan berikutnya. Kemudian setelah RD-mu memenuhi syarat, kamu akan melakukan evaluasi yang kedua, yaitu dengan cara menghitung pressure drop atau delta P. Oke, di sini untuk menghitung delta P kamu juga harus membuat satu tabel berisi 2 kolom untuk perhitungan anulus dan pipa. Oke, kemudian step yang pertama untuk anulus dulu ya, kita menghitung NRE. Caranya adalah GAN dikali DE aksen dibagi mu dikali 2,42. Mu-nya sudah kamu dapatkan di step 1, tidak perlu dikonversi satuannya, di sini sudah ada faktor pengkoreksinya. Kemudian untuk GAN bisa dicari dengan cara laju massa dibagi AAN. Untuk pipa, step satunya juga menghitung NRE. Di sini kalau tidak salah rumusnya sama ketika di step yang ke-6, sehingga kalau caranya sama, kamu boleh tidak perlu menghitung ulang, langsung aja diisi NRE-nya sekian. Rumusnya adalah GAP dikali DI dibagi mu dikali 2,42. GAP di sini bisa dicari dari M dibagi AP. Laju massa liquid di dalam pipa dibagi AP. Setelah NRE baik di anulus dan pipa ketemu, kita akan menghitung friksi. Rumusnya sama untuk anulus dan pipa, yaitu 0,0035 ditambah 0,264 dibagi NRE pangkat 0,42. NRE-nya sudah kamu hitung di step A, ya, tinggal kamu masukkan, kamu pangkat 0,42. Pembagian di sini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum ditambah dengan 0,035. Kemudian di step C untuk anulus dan pipa isinya sama ya. Kita akan mencari densitas fluidanya dengan bantuan specific gravity atau simbolnya S. Ya, maka kalau di anulus kamu cari fluida yang ada di anulus, S-nya fluida yang ada di anulus. Untuk pipa kamu carilah S atau specific gravity fluida yang ada di dalam pipa. Nilai S bisa kamu dapatkan dari tabel 6. Nanti silakan dibuka tabelnya. Buka tabel 6, cari misalnya steam S-nya itu berapa. Kamu catat di C1. Misal yang ada di dalam pipa adalah crude oil, maka kamu cari nilai S-nya crude oil berapa. Catatlah di C1. Kemudian kita tadi kan tujuannya ingin mencari raw fluida, ya. Ini yang akan kita cari, raw fluida, baik itu di anulus dan pipa. Supaya kita bisa mendapatkan raw fluida, kita menggunakan bantuan specific gravity dan raw air. Nanti silakan dicari raw air dalam satuan pound per feet cubic itu berapa angkanya. Masukkan di sini ya raw airnya, specific gravity-nya juga sudah ada, maka raw fluidanya bisa dicari dengan cara S dikali raw air, baik itu untuk anulus dan juga untuk pipa. Oke, saya ulangi ya. Berarti di step C kita akan menghitung densitas fluida yang ada di dalam anulus dan yang ada di dalam pipa. Caranya adalah dengan menggunakan bantuan data specific gravity fluida tersebut dan raw air.
Specific gravity atau S bisa kamu dapatkan di tabel 6. Kemudian untuk rho air bisa kamu cari yang satuannya adalah pound per feet cubic, yang ada feet-nya pokoknya biar satuan kita sama. Kemudian step D untuk anulus ya, kita akan mencari delta P karena panjang anulus, yaitu delta FA. Caranya adalah 4 dikali F friksi yang sudah kalian hitung, dikali GAN kuadrat, GAN kuadratnya juga sudah kalian hitung, dikali L, di sini L-nya adalah L baru, ya, dibagi 2 dikali gravitasi, ingat satuannya harus sama, yang ada feet-nya ya, atau pound-nya, dikali rho kuadrat dikali DE aksen. Oke, kita menggunakan satuan dalam pound dan feet. Nanti kamu bisa cek buku Karen, di sana sudah ada nilai gravitasinya. Setelah delta FA ketemu, kamu cari FT. Nanti cek di buku Karen, apa itu FT. Caranya adalah jumlah hairpin dikali V kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. N tadi adalah jumlah hairpin, sudah kamu hitung tadi ya, di contoh saya jumlahnya 3, berarti nanti masukkan angka 3 di sini. G-nya sudah ada di buku Karen, tinggal kamu cek berapa nilai gravitasinya. V-nya bisa dicari dengan rumus ini. GAN dibagi 3600 rho. Rho-nya adalah rho fluida yang kamu dapatkan di step C. Itu adalah step D untuk anulus. Kemudian saya lanjut lagi ya ke step terakhir untuk anulus, yaitu kita akan mencari delta P total anulus. Caranya adalah delta FA ditambah FT, kamu kalikan dengan rho fluida yang ada di dalam anulus, dibagi 144 sebagai faktor koreksi, sehingga nanti di sini ketemunya dalam satuan PSI. Lalu silakan kamu cek. Kalau di anulus isinya adalah fluida, maka delta PA-nya harus kurang dari 10 PSI. Tapi kalau di dalam anulus isinya adalah steam atau gas atau vapor, maka delta PA-nya harus kurang dari 2 PSI. Itu syaratnya ya. Kalau liquid berarti delta P-nya harus kurang dari 10, kalau steam harus kurang dari 2 PSI atau steam atau gas atau vapor. Itu adalah syarat pressure drop. Misalnya ternyata di dalam anulusmu itu adalah liquida dan delta PA-nya lebih dari 10 PSI, maka kamu harus trial ukuran dPHE kembali. Itu untuk anulus. Kita akan lanjut ke step terakhirnya pipa. Di sini step D. Mencari delta P karena panjang pipa atau delta FP bisa dicari dengan cara 4 kali F faktor friksi dikali GP kuadrat dikali R baru dibagi 2 dikali gravitasi dikali rho kuadrat dikali DI. Rho kuadratnya adalah rho fluida dari step C. Kemudian kita akan mencari delta P-nya, yaitu delta TFP dikali rho fluida dibagi 144. Kemudian silakan dicek. Kalau di dalam pipa adalah dalam fase vapor gas atau steam, harus kurang dari 2 PSI delta PP-nya, maka oke. Tapi kalau di dalam pipa itu adalah liquid, ya, maka delta PP-nya harus kurang dari 10 PSI. Misal ternyata lebih dari 2 PSI untuk gas atau lebih dari 10 PSI untuk liquid, maka kamu harus melakukan trial ulang ukuran dPHE.
Nah, sekian untuk desain dari DPHE. Jadi sudah ada 3 video, part 1 sampai part 3. Nah, part 3 ini adalah video terakhir untuk perancangan double pipe heat exchanger. Silakan meneruskan pengerjaan latihan soal yang sudah kamu kerjakan dari video DPHE part 1. Selesaikan sampai step untuk evaluasi pressure drop.